Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jumpa lagi bersama saya ya, Pudot di sini. Nama saya Pudot. Nama panggung itu. Nama panggung. Bentar dulu Pak Ustadz belum. Oh, siap. Jangan dulu berbicara ya. Offset ya ada ya. Jadi gini, para bapak-bapak, sebelumnya saya ingin menyapa dulu para penonton setia on the spot. Para penonton setia channel Bapak Milenial, bagaimana keadaan keluarga, masalah kasur, sumur dan dapurnya, apakah sudah tertib Ustaz? Nah, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam Sehat Walafiat. Kita dapat hariung pulung, petepung lawung, pelakok jomprok. Ya, dengan keadaan jasmani dan rohani yang alhamdulillah sehat Ustaz. Sebelumnya channel ini diambil alih oleh saya dan episode sebelumnya diambil oleh Kang Ahmad, akan tetapi beliau ada halangan, ada kendala atau problem Ustaz. Jadi Sakit katanya. Sakit, sick. Ya. Nah, jadi sementara waktu Ente mah ngomong tapi nanya. Oh iya. Ya maaf. Oh iya maaf. Jadi sementara waktu channel ini diambil alih oleh saya Ustaz. Betul. Bagaimana Pak Ustaz kabarnya? Alhamdulillah sehat. Jadi gini, langsung aja. Pokoknya biar agak tidak minta waktu. Melebar. Ya, biar tidak mengkolongting karena waktu sudah. Ah. Jadi gini Ustaz, ada unek-unek atau apa ya? Pertanyaan ya kan tanya. Iya, pertanyaan kaitannya kan gini, nyambung sama ceritanya episode sebelumnya Ustaz. Episode yang ketika Idul Adha ente tahun kemarin. Aduh keplak kan kali ini. Teman gitu. Ini nih. Nyambung sama episode yang amat Ustaz. Terkait masalahnya dengan kurban. Tah. Aman penonton. Aman. Jadi gini Ustaz. Saya teh ingin bertaros terkait dengan apa hubungannya kenapa kurban gitu, kurban dengan apa Ustaz? Banyak dikasih makmi. Oh, hubungan kurban dengan keluarga Ustaz. Itu paling tim kreatif Iya, ya. aduh tim kreatif ini. Jadi bagaimana hubungannya antara kurban ini sub X-nya Ustaz. Sub X-nya. Oh iya betul. Faktor X nah. Variable X. Nah, variabel X-nya. Sedangkan keluarga faktor Y-nya. Betul. Apa kesinambungannya gitu? Hipotesisnya apa ya? Halo, hipotesis. Apa hipotesis? Apa kedugaan sementara itu? Ya begitu Ustaz. Bagus. Terus Iya. PG pertanyaannya. Esai. Tanya ke tim kreatif. Esai. Depan bu, close bu. Esai. Oh, baiklah. Jadi gini, saya jadi ingat tahun kemarin ya keplak ya. Ayeuna mulai cair ya. Alhamdulillah. Progres. Ada progres dari pembicaraannya. Jadi gini, jangan sampai kurban ke kurban terus kita lalui. Iya. Tapi tidak ada perbaikan dalam diri gitu deh. Perbaikan gizi. Aduh, benar gizi. Udah pasti loh. Orang kali banget tuh saya. Maka aduh. Pokok dari biar naon. Perbaikan diri ya. Jadi gini, kurban ini kalau kita lihat ada 3 aspek deh. 3 aspek. Yang pertama aspek akidah, 2 aspek ibadah, 3 aspek muamalah. Aku tahu. Minta ya. Akidah ini berarti hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini sering disampaikan oleh para ulama, para kiai ya, bahwa la yanalu tidak akan sampai kepada Allah illa bitakwa, kecuali takwa gitu kurban. Jadi ulah nepikeun ka kaganggu keimanan orang ka Allah akibat idul kurban ini, akibat ganti hiji
Gupak sapi geus dipunji teh. Tiba-tiba teh dipanggil urang sebagai sebuah kurban, maka hanas cenah kurban tapi teh dipanggil. Maka pahala geus tepi ka Allah eta gugur ku kalimat hanas tadi. Maka dina sisi ibadah kurban aspek akidah kudu dihati-hati. Orang yang masuk pada Idul Kurban ketika saat itu, maka orang itu harus lepas ego tina dirina. Pas ego itu kusabab naon? Kusabab orang yang menjadi model dalam ibadah Idul Kurban adalah orang yang sudah melepas ego dalam dirinya, melebur dengan Allah Subhanahu wa taala. Menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, bersatu. Temenan deui teh Allah ieu mah. Iya. Jadi orang yang masuk kurban itu orang yang masuk dalam Idul Kurban itu orang yang egonya selalu terkikis gitu. Terkikis. Kusabab model contoh Idul Kurban adalah seorang Ibrahim alaihissalam yang tidak ada dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang masuk Idul Adha itu ikhlasnya masih keganggu. Terbuka. Yang bertugas. Polisi kerala. Tertib berdoa. Maaf. Lanjut. Mohon maaf, Ustaz. Lanjut. Ih, kepotong, Ustaz. Ya wajah polisi wajah. Aduh. Ini. Ustaz, mohon maaf. Jadi serius. orang yang masuk Idul Kurban itu seharusnya dia orang yang selalu diuji keikhlasannya. Baik dia yang kurban, baik yang tidak kurban, baik yang punya saham kurban ataupun tidak, maka orang itu sudah memiliki keikhlasan yang berlebih daripada hari-hari sebelumnya. Jangan sampai orang masuk Idul Kurban hanya sebatas rutinitas dan tradisi saja, gitu ya. Hanya menyembelihnya saja, bukan itu, tapi min sya'airillah di Quran surat Al-Hajj ayat 36. Nah, Al-Hajj ayat 36. Kumaha bunyinya? Wal budana ja'alnaha min sya'airillah. Dan kami telah menjadikan hewan-hewan sembelihan itu sebagai syiar-syiar Allah. Jadi pada waktu itu kita tembongin kepada semua non muslim, kepada semua orang yang ada bahwa Islam itu sebagai syiar. Jangan sampai Islam rusak akibat perilaku kaum muslimin pada saat itu. Kalau bahana kan menjelang Idul Kurban atau Idul Kurban itu bukan syiar Allah nu katinggalina teh, tapi naonna? Paseana, riweuhna. Kan katinggalina itu. Iya. Maka lebar Allah menciptakan model yang luar biasa Nabi Ibrahim dengan segala bentuk pengorbanan perjuangannya. Allah menginginkan ibadah Idul Kurban seperti Nabi Muhammad, tapi prakanana kita merusak Islam dengan etika kita, dengan cara kita. Maka poean eta ikhlas dipuji kabeh. Gitu. Esensi akidah melebur tidak lagi aku. Tidak poe eta mah kabeh, bahkan mengharapkan setiap hari ego teh kikis. Ulah dipikir pagi teh pahala insyaallah gugur akibat lisan sorangan. Contoh ketika hiji waktu Islam jaya, baheula mun teu ku urang, tah pahala rusak gara-gara nu kitu. Mun teu ku saya mah anggeus we bisa betul. Kan kayak gitu teh ikhlas gitu ya. Ikhlas itu dia tidak ada lagi keinginan dalam dirinya kecuali keinginan Allah Subhanahu wa taala. Gitu guys. Begitu. Itu dari sisi muamalah, dari sisi akidah. Yang kedua, patokanana tina akidah mah pokona ikhlas we. Ikhlas pokona ikhlas. Kan berat eta teh luar biasa. Itu daripada enteng. Maka Allah mengisyaratkan di Quran surat Al-Ikhlas. Naon Al-Ikhlas apa tuh? Kul. Naon? Tak udah lah macam Quran teh. Iya maaf. Cuma semacam teh. Hah? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalimat ikhlas itu maksud kata. Tidak kata kalimat ikhlas itu tidak ada. Padahal nama Quran suratnya adalah Al-Ikhlas. Tapi tidak ada kalimat ikhlas nih ayat katanya. Berarti ikhlas itu tidak tembong. Tah itu. Jangan-jangan bisa jadi ketika dia ngomong ikhlas, ikhlas benar nama. Gitu. Jangan-jangan ketika dia
menyembunyikan diri pun dia tidak ikhlas. Contoh kieu, urang mah kurban sieun ria da disebutkeun. Geus pukul teh bukan duit misalnya, disebut ria, sieun teu ikhlas. Maka ikhlas mah lain hubungan antar manusia, lain hubungan nu katemong, lain hubungan terlihat, tapi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya itu tidak terlihat. Gitu. Tidak ketika tinggal ku jelema, hanya hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rata-rata kaganggu keikhlasan itu kulisan yang kusikap. Karena ikhlas itu bukan hanya di awal, tapi kudu di tengah sampai ke akhir. Pahri niat ikhlas si poe eta. Tiba-tiba teu dipuji, panas tiris, hanas aing teh ikhlas tapi teu dipuji. Kemudian naik panggung, maka gugurlah keikhlasan. Ente poe eta. Eueuh leungit ikhlasan. Niatna ikhlas, prosesna ikhlas, tujuanna teh ikhlas. Di akhirnya ikhlas, ketika geus teh beres segala rupa ternyata teu nepi daging ka imah edan tah, maka keikhlasan itu diganggu oleh ujungnya. Maka ikhlas teh serangkaian proses gitu. Banyaknya orang-orang ikhlas di awal maksudnya. Ikhlas di awal hungkul. Padahal ketika seorang ikhlas, semakin dia ikhlas semakin diuji. Lu apa godaan teh gitu. Ketika dia punya niat baik, semakin apa godaan teh. Digoda supaya halang hese mengeluarkan kebaikan juga, supaya poho lupa gitu nya. Digoda dengan omongan orang lain, digoda dengan akhlak orang lain. Ketika dia semakin ikhlas, lamun teu ikhlas bener-bener ngagoda moal saya tagih hoream mun digoda kenaon sok. Benar teu? Kenaon digoda geus teu ikhlas eta mah gitu. Urang mah nek poe kurban nek didul kurban ku sabab naon? Ku sabab sieun teu dipuji. Ceuk setan teh geus mau digoda deui setan mah. Itu geus teu ikhlas di awal lagi gitu. Maka inilah yang harus kita jaga di hidup kurban ya. Pertama itu. Ini belum masuk ke tema. Iya. Yang kedua adalah tentang ibadah, ta'abudi. Naon cenah? Ta'abudi. Ada, jadi ibadah, ta'abudi. Ta'abudi ini standarnya adalah taat protokol agama. Taat protokol. Eta mah kalakuan, eta mah asli. Taat protokol agama. Teman heui daun taat protokol agama. Jadi itu bisa sih kaki pagi buka duit 7 juta setengah. Mau sapi urang mah. Hayang ku hayang, hayang ku mencek. Kan teu bisa. Sok sanajan hargana 5 juta. Tidak bisa Ustaz. Teu bisa. Da eta mah geus aya protokolna. Lamun sapi ku tujuhan, lamun domba ku saurang, lamun onta ku 10. Untuk 10. Ku banteng teu bisa. Gitu. Eta mah geus aya tina protokol ti mimiti sahamna sapi, umurna sapi. Ada aturan tertentu, tidak bisa mencit sapi misal dengan umur di bawah 2 tahun. Kan disitulah letak kudu aya jelema nu ngarti tentang ilmu departemen kesapian. Departemen kesapian. Teu bisa kan ngira panitia teh cik seuri heula sapi, cenah bisa. Seuri sapi teh geus punglah. Oh iya. Bisa. Maka kan kudu ada orang anu paham tentang protokol itu, cara mencitna kemana ke kiblat, cara berdoa ini wajah tu wajhillah sampai beres, terus kemudian cara ngabagikeunana itu mah geus aya. Dan itu bukan garapan kita di sini ya. Iya. Bukan garapan kita di sini. Sahamna buat berapa orang dibagikeun kumaha, hukumna kumaha, wajib sunnah atau napi makruh misal. Itu mah bukan garapan kita kan jelas. Misal standar tina ibadah kurban dari sisi ibadah adalah taat protokol agama. Kesima. Jadi kumaha lamun ibadah akidah mah tadi naon akidah mah standar teh Ikhlas. Iya. Lamun ibadah mah Taat protokol agama. Gitu. Jadi aya aturan tertentu cara menyembelihna tapi ngabagikeun lah. Aya aturan. Tidak bisa kita segawaya. Da lamun ngukur kieu tini mang mencit sapi mending bikeun ka jagal. Lamun berpikirna efisien dan efektif. Tapi kan bukan itu. Bukan itu poinnya, tapi taat protokol agama. Nah, protokol agama pencit menjadi syiar Allah gitu. Pencit kudu hidup ku panitia misal sebagai syiar Allah. Dalam memikir karibu udah mending ku jaga so.
Iya. Kamu ngasih ukur daging gitu nya, ngasih ukur daging, mending ku jaga bersih, rapi, mau soek, mau diuyah-uyah, mau kudu ngurus dan sebagainya. Tapi kan tidak bisa seperti itu. Aya protokol agama yang mesti ditaati. Tah nu ketilu nyata aspek muamalah. Ada hubungan muamalah yang harus diperbaiki dari sisi ibadah kurban ini. Salah satunya adalah hubungan dengan keluarga, guys. Nyambung gitu. Karena perbaikan peradaban muslim itu berawal dari perbaikan keluarga. Sehingga Allah mengisyaratkan yang menyembelih idul kurban itu anaknya Nabi Ibrahim, dari tetanggana. Tanya waktu ceng lahir. Kamu ngelakuin apa mah? Kita bukan disaha di bidan lagi lahir nanti gitunya maka yang disembelihnya adalah anaknya. Karena apa? Karena Allah memberi pesan bahwa Nabi Ibrahim itu diuji dengan keluarganya. Setiap orang pilihan itu selalu diuji oleh keluarganya. Diuji dengan keluarganya, mohon maaf. Karena dakwah nu paling hese adalah keluarga. Iya. Dan kau atur. Betul, Ustaz. Gitunya. Karena keluarga itu paling nyaho. Atuh. Si eta mah nyaho. Heeh. 24 jam hidupnya manehanana sok lebih apal kalau keluarana gitu. Maka setiap nabi diuji dengan keluarga. Nabi Nuh ku budakna saha? Nabi Nuh. Kanan pintar kan teh. Nabi Adam ku budakna. Budakna Bani Adam. Gitu sederhana. Nabi Idris saha budakna? Bani Idris. Keluargana budakna Ibnu Idris misalnya sebagainya. Nah, diuji dengan keluarganya. Termasuk Nabi Ibrahim diuji dengan tapi lain diuji dengan kebanguran Nabi Ibrahim. Diuji dengan kanyaah Nabi Ibrahim. Bukan kebanguran tapi kenyaan. Sabda Nabi Nuh kan diuji ku maksiat budakna. Iya. Nabi Lut diuji dengan kemaksiatan istrinya. Ya. Nabi Adam diuji dengan kemaksiatan anaknya. Iya. Tapi Nabi Ibrahim diuji dengan kasih sayang. Anak yang dia tunggu-tunggu sejak lama tiba-tiba harus dikorbankan, tiba-tiba kudu dibencit. Gitu. Karena Nabi Ibrahim adalah sebagai contoh model bapak di Al-Qur'an. Sehingga apakah benar kanyaah ka budak ieu teh karena Allah atau budak ieu teh akibat dia hanya ingin keturunan saja? Iya. Lolobana ketika kita memiliki anak itu adalah egosentris. Egosentris itu adalah dia berharap ketika anaknya lahir itu suatu saat bisa mulang tarima ke bapaknya. Suatu saat ada bisa ada feedback atau suatu saat bisa mengharumkan nama bapak. Suatu saat bisa suatu saat bisa memberikan kebaikan buat bapaknya. Maka lewat Nabi Ibrahim Allah diuji bahwa seorang anak itu bukan egosentris, bukan keinginan kita. Anak itu bukan pelanjut cita-cita kita yang paling utama, tapi teosentris. Nah, teosentris dengarkan Bapak. Naon cenah? Teosentris. Apa yang Allah inginkan lewat anak kita, bukan apa yang kita inginkan. Gitu. Jadi moga bapak teh tanya Allah yang naon ti budak urang. Berarti sameme Allah nyaho, bapak nu perlu nyaho. Eta pisan. Nyaho teh budakna. Karesepna naon? Potensina di mana? Kakuranganna di mana? Karesepna di mana? Ulina di mana? Ngarah kumaha dek ngarahkeun teh nyaho-nyaho acan. Itu Ustaz. Itu berbahayanya. Maka disitulah pengenalan diri terhadap anak itu gede. Nabi Ibrahim selalu dia mengenal baik karakteristik anak-anaknya. Bagi jeung imahna jauh di Palestina ka Mekah. Coba. Kudu lempang. Can aya Gojek. Can aya, can bisa pesen waktu itu can aya angkot. Kudu lempang nepi ka apa karakter budaknya seperti kumaha. Pengenalan terhadap anaknya. Sehingga berawal dari pengenalan ini Nabi Ibrahim itu ketika dia mimpi manehanana menepikeun ka anaknya melalui dialog. Menepikeun. Tahu menepikeun? Menyampaikan ya. Menyampaikan ke anaknya lewat dialog. Mimpinya lewat ya? Dialog, bukan lewat perintah. Oh iya. Benar tuh. Lalu mana nanti bapak ke anaknya lewat naon? Nitahnya. Oh iya. Benar. Cecak
cacak-cacak di dinding, cacak-cacak perintah agama ke nyuruh budak, perintah itu disampaikan dengan dialog. Iya. Berarti ini menggambarkan bahwa ada sebuah kehangatan keluarga di keluarga itu. Nabi Ibrahim ketika dia mimpi, inni aro fil manam anni azbahuka, inni aro, sungguhnya saya aro. Aro itu melihat itu menggunakan fi'il madi sebenarnya. Fi'il madi teh teh naon? Fi'il madi, apa fi'il madi? Fi'il madi. Fi'il amar. Sebenarnya fi'il mudhari. Bukan episodenya Ustaz ini. Oh iya. Nanti ya. Takut nyeleweng gitu. Iya betul. Bukan saatnya ya. Bukan tidak tahu gitu. Jadi tidak ingin sombong. Jadi dengan ingin ria ya. Menghindari ria adalah ria begitu. Fi'il madi itu sesuatu yang terjadi berulang-ulang. Baheula, lampau dan berulang-ulang. Jadi aro teh lain ngimpi sakali Nabi Ibrahim teh. Berulang-ulang ngimpi teh aro, ya ngimpi deui minang ngimpi teh gitu. Nepikeun ka budakna. Henteu yaro, pan lamun yaro mangimpi sakali. Oh yaro sekali. Mun yuhi tah noong. Mun aro mah itu artinya adalah berkelanjutan. Mun yaro itu aslinya sakitaeun ningalina gitu nya. Katingali ya bisa. Maka Nabi Ibrahim ngimpi berkali-kali. Nanya ke budakna, ini aro fil man'ani adbahuka, fandur madataro, apa aku kudu kumaha abi? Anak king anak bapak kudu kumaha? Nanya ka budakna. Dengan payung deh. Kumaha Ustaz? Kikiran dengan payung. Tim terbrik. Baik punya lesannya. Jadi intinya mengenai lewat Nabi Ibrahim ini, satu kita diuji keikhlasan, yang kedua adalah diuji dengan taat protokol agama, yang ketiga adalah sisi muamalah. Sisi muamalah ini ada pada antarodin minhum standarnya. Pada ridho, maka berkeluarga itu saling ridho. Ente ridho menjadi budak, ente ridho taat jadi budak, berperilaku sebagai seorang anak ketika ke bapak. Ketika ente boga adi maka berperilaku sebagai seorang kakak. Ketika ente punya kakak berarti berperilaku sebagai seorang adik. Bagaimana posisi-posisi itu ente memainkan di keluarga. Kadangkala karena dia terbiasa jadi budak kahiji, kemana-mana hayang nate naon minta we gitu. Padahal di satu sisi dia sebagai adik ke orang lain bisa. Ente di keluarga ke adik-adik tentukan keputusan. Tapi ketika ente berinteraksi dengan saya, ente berperilaku sebagai adik ke orang mah gitu. Bagaimana seorang adik taat ka lancik, bagaimana seorang adik menghargai lancik. Saya lancik tapi ketemu dengan orang lain, bisa saya adik. Saya alo. Saya emang. Maka memainkan posisi-posisi itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang pada pendidikan modern hari ini. Jangan diajarkan. Ketika seorang suami di kantorna bos balik ke imah jadi bos deui, Iya, itu Ustaz. Artinya asa bos we ka budak asa bos. Ni karagam jeung budak kada bos pan nyebutna batuh teh kitu. Kitu nya mata ka budak kopi. Padahal Nabi Ibrahim we menerima perintah dialog ke mencit. Dialog heula. Jadi kayak malah meulitah kopi teh dialog heula. Ngobrol heula kopi teh poho gitu nya. Nah gitu lah. Iya, Ustaz. Tak terasa penonton setia bapak milenial waktu merokok Ustaz. Udah ada ini apa namanya? Dagang payung. Iya. Terbrik katanya. Dan jadi pembicaraan kita sampai saat ini. Iya, sudah. Nanti kita lanjut di episode yang akan datang. Dan semoga para penonton tetap setia kepada kami. Karena kami tidak akan kemana-mana, tapi kami ada di mana-mana. Sekian mungkin perbincangan kita Ustaz ya. Betul. Mohon maaf apabila ya seulin jeung batu. Mohon maaf apabila ini dalam episode kali ini banyak ini Ustaz ya. Ada banyak intermezzo. Iya. Ini mah healing ini mah. Healing ke akhirat. Ya. Ulah.
Begitu para penonton setia Bapak Milenial, kita jumpa lagi di episode-episode yang akan datang dengan tema yang akan lebih menarik dan eksotik, Ustaz. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and subrek. Satu kali ingat ibu-ibu, jangan dicorok-corok ibu. Satu kali aja cukup ibu-ibu. Soalnya dari data statistik suka turun naik. Dari data statistik ibu-ibu juga nyerok-corok. Jadi tiap penonton ada episode anyar nih, di subscribe lagi. Otomatis ada episode anyar di subscribe lagi. Itu unsubscribe. Anaon? Unsubscribe. Subrek. Iya. Subrek. Jadi ibu-ibu mah suka dicorok-corok, Ustaz. Gitu. Jadi kamu like kan cok-cok namanya. Nge-like teh berarti harus like tuh. Iya. Lock ding. Kita lock-lockan. Jadi ibu-ibu ingat cukup satu kali, jangan dicorok-corok ibu-ibu. Begitu, Ustaz. Terus sebarkan ke yang lain jika bermanfaat. Oh iya, share jika ada poin atau hikmah yang bisa didapat. Tonton sampai tuntas. Tonton sampai tuntas. Sehari 3 kali. Sehari 3 Sikap apa? Tetap clear ah. kejar jam tayang, Ustaz. Alhamdulillah kita udah. Oh iya, alhamdulillah kita sudah tutup jam tayang, Ustaz. Sudah terkejar. Ya, alhamdulillah. Nanti tinggal syukurannya. Ya, terima syukuran. Terima kasih. Terima kasih kepada para penonton karena tanpamu aku tidak ada apa-apa aku nonton. Udah tutup lah. Aman. Terima kasih atas Kemarin Hollywood kayaknya. terima kasih atas kedatangannya dan setelah sudi datang kepada markas Bapak Milenial. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Terus beda dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nun wal qalam mimma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.